가방안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Halo guys, jadi gue mau ngebikin tugas pertama yang dikasih sama dosen pengampu mata kuliah hukum pidana adat, yaitu Profesor Dr. Rena Yulia SHMH. Jadi beliau ngasih tugas kayak cari 10 pemali yang dipercaya oleh beberapa masyarakat setempat ya. Terus akibatnya apa dari pemali tersebut, terus sama pertanggungjawabannya apa nih kalau misalkan pemalinya dilanggar. Nah, pemali yang pertama itu jangan duduk di depan pintu kamar remaja, baik cewek maupun cowok. Jadi penjelasannya itu mungkin ya, pemali itu terkait dengan pintu yang merupakan peralihan tempat dunia nyata dan dunia gaib. Apalagi khususnya buat remaja perempuan nih, jangan sampai duduk di depan pintu kamarnya, karena katanya dianggap mengundang energi positif dan mengganggu hal-hal negatif yang dapat menghambat pernikahan. Soalnya di daerah gue itu ada kejadian nyata. Jadi ini tuh udah menggelar resepsi pernikahan, pokoknya udah semua matang ini itu ya. Tapi pas hamil pertamanya si ceweknya ini malah ngebatalin pernikahan tersebut. Nah, jadi dari kisah batalnya pernikahan yang tadi udah gue sebutin, mungkin diinterpretasikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran pemali ini. Meskipun tentu aja ya, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan batalnya pernikahan tersebut. Nah, ada nggak sih pertanggungjawaban yang dapat dilakukan setelah melanggar pemali ini? Sebenarnya tuh nggak ada pertanggungjawaban, cuman kita meminta permohonan perlindungan aja nih kepada Tuhan supaya dijauhkan dari hal-hal tersebut gitu ya. Pemali yang kedua yaitu jangan makan di piring pecah bagi remaja, baik cewek maupun cowok. Jadi tuh pemali katanya guys, karena katanya kalau kita makan di piring yang pecah nanti bakal dapetin suaminya itu yang sumbing gitu. Maaf ya ini mah pemali di daerah gua gitu. Nah, katanya gitu. Jadi jangan makan di piring pecah. Karena apa ya? Mungkin penjelasannya itu piring pecah itu kan sebagai pertanda ketidaksempurnaan atau ketidakberuntungan. Makan di piring pecah itu dikaitkan dengan resiko ketidaksempurnaan pada pasangan hidup kelak kita nanti. Apa lagi ya? Terus konsekuensinya katanya bisa mendapatkan pasangan yang memiliki kelainan fisik, terus hubungan asmaranya gak harmonis, terus juga kehilangan keberuntungan. Pertanggungjawaban itu nggak ada. Jadi pertanggungjawaban dari pemali itu tuh sebenarnya nggak ada guys. Cuman kalau misalkan amit-amit cabang bayi ya dapat suami, nggak mau amit-amit nih ya, harus menerima aja gitu. Tapi amit-amit cabang bayi gitu ya guys ya. Jadi pemali yang ketiga nih ya, namanya tadi ini buat ibu hamil, katanya jangan memakai handuk dililitkan di leher ya. Itu baik suami maupun istrinya jangan, katanya takut bayinya itu tercekik di dalam perut kayak gitu. Terus pertanggungjawabannya apa ya? Berdoa aja lah kepada Allah, meminta perlindungan dan mengucapkan amit cabang bayi gitu. Terus pemali yang keempat ini buat ibu hamil lagi. Jadi gini nih, kalau misalkan makan terus piring, terus tiba-tiba kayak pengen lagi, itu jangan katanya ya. Terus kalau misalkan kurang atau lebih, intinya jangan nambah, jangan gak dihabisin gitu. Jadi satu piring itu harus habis gitu. Karena apa ya? Katanya gimana ya? Ketakutan katanya bakal ngelahirin itu susah gitu, katanya susah ngelahirinnya, katanya kayak gitu. Jadi penjelasannya pentingnya kita menghargai makanan dan menghindari pemborosan. Jadi kalau misalkan kita nggak ngabisin tuh makanan pas hamil, katanya bakal sulit ngelahirinnya guys gitu ya. Pertanggungjawabannya mah paling ngadu awe ke Allah, terus mengucapkan
ngucapin amit amit sebelum bayi, amit amit sebelum bayi pas gitu. Pamali yang kelima ini buat ibu hamil lagi. Katanya, ini kata mama saya sih ya, jangan ngerendam pakaian atau cucian piring gitu. Jadi nggak langsung dicuci gitu loh. Katanya bayinya bakal kerendam gitu di dalam perut. Hanya tuh logisnya, tapi gitulah dipercaya di kampung aing teh. Nanya kos gitulah, cenah ge bisi karendam gitu nanya. Pertanggungjawabannya nggak tuh, kos gitu ngadu ka Allah, sing selamat lahirana, kayak ngucapin aja lah min amit amit sama bayi sing dapat anak sempurna sehat. Terus pamali yang keenam, jangan nyapu pas malam hari. Pamali ini tuh terkait kepercayaan bahwa nyapu pas peuting eta cenah ge bakal mengusir rezeki dan keberuntungan. Dalam beberapa budaya katanya ya, dikaitkan dengan dunia roh aja ya, dan makhluk halus. Terus nyapu pas malam hari itu dianggap mengganggu ketenangan mereka dan dapat mengundang ketidakharmonisan kayak gitu. Terus konsekuensinya ya segitulah, berdoa kepada Allah dan meminta perlindungan kayak gitu ya. Usahain lah jangan nyapu di malam hari. Pamali yang ketujuh, jangan motong kuku pas malam hari. Katanya sih ya, dapat menyebabkan kesialan, terus terkena penyakit flu, batuk, dan demam. Pertanggungjawabannya, kalau misalkan kamu mau motong kuku, lakuinlah di pas siang hari, cenah kayak gitu. Terus kalau misalkan udah dipotong nih kukunya, sebaiknya itu dibakar kukunya atau dikubur kayak gitu. Yang kedelapan, jangan nunjuk bulan menggunakan jari telunjuk. Katanya bulan itu kan benda langit yang sakral. Jadi kalau misalkan kita nunjuk bulan pakai telunjuk, katanya kita bakal kena penyakit, terus juga tidak membawa keberuntungan atau sial. Terus pertanggungjawabannya, berdoa kepada Allah, meminta perlindungan, dijauhkan dari hal-hal negatif. Terus kalau misalkan kamu pengen nunjuk bulan, gunakanlah telunjuk tapi ditekuk kayak gini lah nih, kayak gitu. Pamali yang ke-9, katanya jangan manggil nama orang yang lagi tidur, karena katanya ya, orang yang lagi tidur kita panggil itu dia bisa mimpi buruk, terus kayak mimpi buruknya tuh gelisah, ketakutan, terus gak nyaman juga, terus juga bisa mendapatkan terkena penyakit, katanya gangguan kesehatan. Terus kalau misalkan pertanggungjawabannya nih pas kita ini, lakukanlah katanya, kalau misalkan kamu mau ngebangun seseorang, lakukanlah dengan cara yang lembut dan tepuk pundaknya, dan jangan memanggil namanya. Jadi kayak sayang, bangun sayang kayak gitu. Dan pamali yang terakhir, yang ke-10, jangan ngebersihin rumah pas lagi ada orang yang sedang sakit. Katanya kalau misalkan kita ngebersihin rumah pas lagi ada orang sakit, malah orang tersebut itu malah semakin buruk, memperburuk kondisinya dan semakin lemah. Terus pertanggungjawabannya, berdoa meminta kesembuhan kepada Allah dan fokuslah pada perawatan orang yang sedang sakit. Jadi pamali-pamali ini mencerminkan beragam kepercayaan dan tradisi yang berkembang di berbagai budaya. Meskipun tidak memiliki dasar ilmiah, pamali ini berfungsi sebagai pedoman perilaku dan cara untuk memohon perlindungan dan keberuntungan. Penting untuk diingat bahwa berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan adalah tindakan yang positif.